Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mari kita belajar tentang suhu dan kalor dengan cara yang lebih menyenangkan dan juga menarik yang berbasis dengan kearifan lokal, yaitu aklemang. Sebelum kita lanjut lebih dalam, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi konsep suhu dan kalor dalam konteks kearifan lokal aklemang. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis konsep suhu dan kalor dalam konteks kearifan lokal aklemang. Tahukah kamu apa itu suhu? Suhu dalam fisika adalah ukuran tingkat panas atau dingin suatu benda. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Termometer berasal dari bahasa Yunani, thermos artinya panas, dan meter yang berarti pengukur atau pembanding. Termometer mengukur suhu dalam Celcius, Fahrenheit, atau Kelvin. Jenisnya termasuk merkuri, digital, dan inframerah. Ia penting dalam perubatan, sains, dan industri. Selanjutnya, titik tetap termometer. Yang pertama, termometer Celcius memiliki titik tetap atas sebesar 100 derajat Celcius dan titik tetap bawah 0 derajat Celcius. Yang kedua, Fahrenheit memiliki titik tetap atas 212 derajat dan titik tetap bawah 32 derajat. Yang ketiga, Reaumur memiliki titik tetap atas 80 derajat dan titik tetap bawah 0 derajat. Dan Kelvin memiliki titik tetap atas 373 derajat dan titik tetap bawah 273 derajat. Perbandingan skala termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 5:4:9:5. Untuk mengkonversikan skala termometer, kita bisa menggunakan rumus skala yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari dibagi perbandingan yang diketahui dikali skala yang diketahui. Selanjutnya, pemuaian. Pemuaian memiliki kaitan yang sangat erat dengan suhu, di mana pemuaian adalah perubahan ukuran suatu benda biasanya menjadi bertambah panjang, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas. Kita akan membahas satu persatu tentang pemuaian. Yang pertama, pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat adalah perubahan ukuran suatu benda padat akibat perubahan suhu. Ketika suhu naik, partikel-partikel dalam zat padat bergerak lebih cepat dan saling menjauh, menyebabkan benda tersebut bertambah panjang, luas, atau volumenya. Contohnya, rel kereta api dibuat dengan celah untuk mengakomodasi pemuaian saat suhu tinggi sehingga rel tidak melengkung atau rusak. Yang kedua, jembatan. Jembatan besar sering memiliki sambungan ekspansi untuk memungkinkan pemuaian dan penyusunan struktur akibat perubahan suhu. Yang ketiga, pipa logam. Pipa logam yang membawa fluida panas dirancang dengan mempertimbangkan pemuaian untuk mencegah kerusakan. Yang kedua, pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair adalah peristiwa perubahan volume suatu zat cair akibat perubahan suhu, di mana pemuaian terjadi karena peningkatan suhu dan penyusutan karena penurunan suhu. Contohnya, air dalam panci. Air memuai saat dipanaskan sehingga volumenya bertambah. Yang kedua, minyak goreng. Minyak goreng dapat tumpah saat dipanaskan karena pemuaian. Dan yang ketiga, termometer. Termometer menggunakan cairan seperti raksa atau alkohol yang memuai saat suhu meningkat untuk mengukur suhu. Dan yang ketiga, pemuaian zat gas. Pemuaian zat gas adalah bertambahnya volume gas akibat kenaikan suhu karena partikel gas bergerak lebih cepat dan menempati ruang yang lebih besar. Contohnya, ban kendaraan.
ban kendaraan sepeda atau mobil mengembang saat dipompa karena gas. Di dalamnya ditekan dan memuai. Yang kedua, balon yang mengembang. Balon mengembang saat diisi udara atau gas karena volume gas bertambah. Dan ketiga, gas dalam tabung. Gas dalam tabung memuai saat dipanaskan, sehingga tekanannya meningkat jika volumenya tetap. Contoh penerapan materi suhu pada pembuatan lemang. Pada proses pembuatan lemang, suhu berperan sejak tahap awal, yaitu yang pertama, suhu awal bahan. Beras ketan terlebih dahulu dikukus dari suhu rendah ke suhu tinggi atau panas. Setelah itu, beras ketan dimasukkan ke dalam bambu memiliki suhu awal sekitar suhu ruang, yaitu 27-30 derajat Celcius. Yang kedua, kenaikan suhu saat dipanaskan. Ketika bambu dibakar, suhu bahan di dalamnya meningkat. Yang ketiga, suhu meningkatkan kematangan. Proses pematangan beras ketan terjadi karena adanya perubahan suhu yang cukup tinggi, sehingga butiran beras menjadi lunak dan menyatu dengan santan. Dan yang keempat, pendinginan setelah matang. Setelah lemang diangkat dari api, suhunya menurun secara bertahap, sehingga sama dengan suhu lingkungannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep suhu dan kalor secara relevan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita siap-siap berpetualangan belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan juga menarik. Salah satu desa di Kabupaten Takalar melaksanakan pesta panen, yaitu Aklamang yang terletak di Desa Lantang. Dalam proses pembuatan lemang sangat berkaitan dengan pembelajaran fisika yaitu materi suhu dan kalor. Mula-mula beras ketan dikukus setengah masak menggunakan api. Proses ini melibatkan perubahan suhu pada beras ketan tersebut. Setelah itu beras dipindahkan ke wadah agar suhunya dingin, kemudian dimasukkan ke dalam bambu dan diberi santan. Ketika bambu berisi lemang diletakkan di atas bara api, suhunya perlahan meningkat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kalor. Nah, tahukah teman-teman apa itu kalor? Kalor atau panas adalah energi yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Satuan kalor yang sering digunakan adalah kalori atau joule. Banyak kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu suatu benda dinyatakan dengan persamaan berikut. Q sama dengan MC delta T, di mana Q merupakan kalor yang dilepas atau diterima dengan satuan joule, M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, dan C merupakan kalor jenis benda dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 K. Selanjutnya, kapasitas kalor. Banyaknya kalor yang diperlukan oleh benda sebesar M kilogram agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Rumusnya C sama dengan Q per delta T, di mana C merupakan kapasitas kalor dengan satuan joule per derajat Celcius, Q merupakan kalor yang diterima atau dilepas, dan delta T merupakan perubahan suhu benda dengan satuan derajat Celcius. Kalor dapat mengubah wujud zat benda padat, cair, dan gas. Perubahan tersebut disebabkan karena benda menyerap atau melepas kalor. Perubahan wujud benda yang menyerap kalor adalah mencair, menguap, dan menyublim, atau perubahan zat padat menjadi gas. Sedangkan, perubahan wujud benda yang melepas kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal atau perubahan gas menjadi padat. Nah, teman-teman, jika dua zat benda suhunya disentuhkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor, sedangkan zat yang suhunya lebih rendah akan menerima kalor. Jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diterima. Peristiwa ini dikenal dengan asas Black. Secara matematis, asas Black dirumuskan
Q lepas sama dengan Q terima. M1C1 dalam kurung T1 dikurang TA sama dengan M2C2 dalam kurung TA dikurang T2. M1 merupakan massa benda bersuhu tinggi, M2 merupakan massa benda bersuhu rendah, C1 merupakan kalor jenis benda bersuhu tinggi, C2 merupakan kalor jenis benda bersuhu rendah, T1 merupakan suhu benda bersuhu tinggi, dan T2 sama dengan suhu benda bersuhu rendah, dan TA merupakan suhu akhir kedua benda. Selanjutnya, perpindahan kalor. Perpindahan kalor terbagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari perpindahan kalor tersebut. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel benda tersebut. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari, saat kita memanaskan ujung sendok, maka ujung yang lain juga akan terasa panas. Selanjutnya, konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikel. Contohnya, gerak turunnya air saat dipanaskan. Dan yang ketiga, radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa melalui zat perantara. Contohnya, panas matahari yang sampai ke bumi. Contoh soal, jika pada saat memasak lemang, kalor masuk ke bambu melalui radiasi 294 W dan konduksi 58,5 W. Kemudian diteruskan ke santan melalui konveksi 80 W. Tentukan total kalor efektif yang benar-benar sampai ke santan selama 10 menit. Penyelesaian, kalor masuk bambu sama dengan 294 ditambah 58,5 sama dengan 352,5 W. Kalor masuk ke santan 80 W melalui konveksi. Waktu sama dengan 10 menit sama dengan 600 second. Q sama dengan P dikali T sama dengan 80 dikali 600 sama dengan 480.000 Joule sama dengan 48 kilojoule. Jadi, total kalor efektif yang benar-benar sampai ke santan selama 10 menit sama dengan 48 kilojoule. Pada proses pembuatan lemang, kalor berpindah dari bara api ke bambu, kemudian dari bambu ke campuran beras ketan dan santan. Besarnya kalor yang dibutuhkan dipengaruhi oleh massa bahan, kalor jenis, dan kenaikan suhu yang diperlukan. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang aklemang dan peran suhu dan kalor dalam proses pembuatannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.